Ya lo semuanya, balik lagi bersama gue Billy Christian. Jadi hari ini gue ingin bahas tentang preview Liga Champion perempat final, quarter final ya. Leg satunya di entar subuh dini hari. Ya ini kalau perempat final mah emang setiap pandit olahraga mungkin mah buat kali ya, orang yang suka preview-preview yang nggak cuma satu pandit doang yang buat YouTube misalkan, banyak juga kan kadang. Oke. Ya pertama bahas ini dulu dah, leg pertama, leg hasil drawingnya dulu deh ya, yang udah lama sih sebenarnya dari bulan setelah 16 besar kemarin. Jadi yang ntar subuh langsung aja, ntar subuh main tuh ada Benfica, Inter Milan, Manchester City, Bayern. Ya jadi yang paling ditunggu sih pertandingan ini, Manchester City Bayern Munchen. Jelas ini big match, timnya sama-sama kuat di liganya. Satu Bayern Munchen setahu gue lagi mimpin klasemen lagi. Manchester City juga lagi kuat, lagi bersaing untuk perempat nomor satu. Dan ini akan menjadi match yang seru untuk tar subuh jam 2 dini hari mainnya. Jadi orang yang sahur bisa sahur sambil nonton. Oke. Kalau kita bahas dari Benfica Inter ya. Benfica Inter Milan ini bisa dibilang Benfica musim ini cukup solid, cukup perkasa juga. Buktinya kemarin 16 besar kemarin ngelawan klub beras ya, walaupun lawan klub beras dibantai 5-1, agregat 7-1. Cuman ya itu kadang itu ya seperti itu sih contohnya. Jadi ya kalau kita lihat Inter juga menang 1-0 lawan Porto juga kemarin, gak ada kartu merah tuh Porto kan ya. Jadi Inter juga nggak kuat-kuat amat lagi ya, bisa dibilang tersyok-syok juga, nggak kayak musim lalu yang lebih bagus, lebih sedikit bagus ketimbang musim ini. Kalau dilihat ini secara statistik gue sih mungkin bilang Benfica kayaknya lebih punya peluang. Ya Benfica apalagi dilatih Roger Smith, punya salah satu pelatih yang underrated ya, Roger Smith. Mungkin yang gue juga baru tau Roger Smith musim ini pas latih Benfica. Sebelumnya musim lalu ngelatih PSV, kalau nggak salah PSV di Liga Belanda. Jadi ya cukup bagus, permainan cukup simpel. Buktinya 5-1 lawan klub Brugge, wow, bukan satu hal yang ini. Dan bisa aja, jangan kaget ya kalau Benfica bisa menang lawan Inter. Bisa banget, Inter sangat bisa dilawan, bisa mungkin nginjak semifinal lah Benfica musim ini. Nah cuma nggak begitu bahas banyak karena ya apalagi leg pertama main di kandangnya Benfica dulu. Kalau Benfica bisa unggul dulu di leg pertama, bakal jadi hal yang sulit untuk Inter di leg kedua ya, walaupun main di kandang Inter. Cuman ya kita lihat aja, mesti gue bilang 60-40 Benfica lolos. Oke lanjut nih, match paling ditunggu nih, Manchester City Bayern Munchen. Kalau kita lihat nih, kedua tim yang sama-sama kuat, apalagi ya Bayern Munchen apa sih, habis mencat Nagelsmann ganti Tuchel, pelatih baru kan, Tuchel baru jalanin 3 match atau 2 match lah ya sama Bayern Munchen ya. Cukup seru. Ya salah satu mantan pelatih Chelsea kan dulu, Thomas Tuchel, yang mungkin sudah tahu gaya mainnya Pep seperti apa atau gimana. Cuman dengan skuad Bayern kali ini kan beda sama skuadnya Chelsea. Jadi ya mungkin Tuchel butuh waktu adaptasi lagi sama Bayern. Cuman kalau udah big match gini, pertama ada masalah mental nih mah. Kalau secara permainan sih taktikal ya, mungkin Manchester City lebih unggul sedikit karena udah terjelas banget. Apalagi depan ada Erling Haaland striker, waduh bisa genjor, bahaya sekali defense Bayern Munchen. Nah defense Bayern Munchen gak bakal kalah karena ada Mathis de Ligt juga kan, Mathis de Ligt sama Upamecano. Saya bilang salah satu duet terbaik juga sih musim ini kan ya. Jadi ya not bad. Cuman feeling gue sih City kan masih ada di FA Cup, kompetisinya FA Cup, Liga Champion, Premier League. Mereka harus, kalau gue jadi sih ini, mereka harus rotasi, penting banget rotasi karena kan
rotasi ini kan untuk membuat pemain pada nggak capek gitu. Jadi kalau lu nggak rotasi ya, tapi kalau dengan squad City yang seperti ini, kalau gue bilang itu cocok banget rotasi. Itu pemain rotasi sama pemain yang ada di starting line up itu sama-sama kualitasnya nggak jauh beda. Yang di bench, yang di cadangan itu bisa nyamain kualitas yang sering starting main, sangat bisa. Karena ya itu, duit ada, pelatih punya mental, visi, pemain tahu apa yang ingin diikutin pelatih, jadi ya sangat mudah untuk bisa beradaptasi dengan di bawah Pep Guardiola yang kita tahu salah satu pelatih kaya taktik. Siapa nggak kenal Pep Guardiola? Mungkin yang anak-anak bola, yang anak-anak non bola nggak tahu mungkin. Jadi itu. Nah untuk Bayern Munchen ya, dengan nggak adanya Neuer sih akan jadi kesusahan yang berarti nih. Apalagi ya Sommer juga cukup oke sih. Kita kalau lihat match kemarin 8 April kemarin, dengan squad Tuchel sekarang mungkin bisa menjadi salah satu hal yang membuat City juga susah, terutama dari penyerangan sisi kiri. Alphonso Davies punya speed, larinya kenceng. Terus juga Cancelo dipinjemin dari Manchester City akan menjadi salah satu pembalasan dendam mungkin terhadap Pep ya, karena nggak dipakai, karena alasannya di City Pep Guardiola lebih percaya pemain akademi daripada dia. Ya, cuma kita lihat aja, Cancelo juga sering starter ya. Formasinya dipakai 4-1-4-1 di match kemarin ya lawan Freiburg di Liga Jerman Bayern ya, dengan Kimmich sebagai DM, Mane kiri, Sané main di kanan, Musiala tengah, Musiala Memuller tengah, depan Gnabry. Wow, ini salah satu, apalagi cadangannya Bayern bisa dibilang cukup kuat sih. Ada Goretzka, Ryan Gravenberch-nya Ajax yang dulu masih jago sekarang, Mazraoui cukup, Kingsley Coman, masih ada Kingsley Coman, gue masih ingat Kingsley Coman, itu bisa jadi pembeda. Apalagi Jamal Musiala kalau lagi on fire, waduh bahaya. Jamal Musiala bisa gocek sana gocek sini, dia hacker deal. Ya terus untuk kalau dibilang unggulin siapa ini sih kan ya, bukan gara-gara pakai baju Bayern Munchen gue dukung Munchen, enggak. Ini kebetulan aja pas momennya pakai baju Munchen, iya gitu. Jadi kalau dilihat ini sih, kalau main di kandang City mungkin kunci di leg pertama. Kalau leg pertama bisa unggul dulu, kemungkinan di leg 2 akan nggak kesusahan, terutama buat City bisa menang 2-0 aja dulu, 3-1 aja feeling gue City lolos. Cuman kalau seri di leg pertama ini, di leg kedua gua bilang, cuman kalau dengan sikon saat ini sih 7 apa sih ngomongin 65% City bakal lolos. Kenapa? Karena mental, keinginan juara Liga Champion Pep bersama Manchester City, karena sering dihina nggak juara Liga Champion sama klub yang udah banyak keluarin duit. Dengan datangnya Haaland juga, striker tergacor musim ini, salah satu monster, salah satu penyerang terbaik. Iya itu. Terus masih ada Julian Alvarez juga, malah dengan main Julian Alvarez bisa membuat pembeda juga. Itu bisa dibilang City kuat segala lini. Tengah De Bruyne kalau lagi on fire bahaya. Jadi menurut gua match akan seru juga, karena Bayern bisa dibilang kuat. Apalagi gue pengen lihat Cancelo apa yang bisa dilakukan terhadap mantan klubnya ini yang dipinjemin Januari kemarin. Menarik. Jadi kita lihat apa yang bisa seru. Semoga match akan jadi seru, dan yang menang semoga aja dapat berikan yang terbaik di leg 2. Nah di hari subuh Kamis itu ada Madrid Chelsea sama Milan Napoli. Madrid Chelsea ini, kalau berhasil lihat permainannya Wolves lawan Chelsea kemarin ya, Liga Inggris, gue bilang sih ini, gue bilang Madrid kemungkinan sih lolos ya. Chelsea baru ganti pelatih, balik lagi sama Lampard yang mainnya nggak tahu arahnya kemana, mainnya masih kurang jelas. Cuman kalau bisa nanseri aja di kandang Madrid Bernabeu, waduh jadi poin plus lawan di leg 2 main di kandangnya Chelsea.
cuman gue sih Madrid, walaupun Madrid kalah malah Villarreal, cuman ya Madrid kalau di Liga Champions berbeda. Ini mentalnya udah terbukti, 5 kali juara, 14 kali juara, 6 tahun lalu juara Liga Champions. Waduh, jadi dengan skuad yang bisa dibilang udah pengalaman, mentalnya kuat banget, pemain senior Modric, Kroos, Benzema, itu Vinicius bisa jadi pembeda. Waduh, bisa jadi salah satu hambatan buat Chelsea. Mungkin Chelsea sih 75% Madrid akan lolos nih. Tergantung leg pertama. Kalau leg pertama bisa Chelsea bisa nahan seri, kemungkinan di leg kedua tetap gue bilang sih Madrid sih lolos. Madrid, Chelsea masih butuh waktu untuk membuat infrastruktur semuanya serba baru. Butuh waktu masih. Tunggu sampai pelatih baru, ntar masuk siapa baru bisa kelihatan Chelsea ini gimana menurut gua. Oke, lanjut ke Milan Napoli. Nah, ini Milan Napoli nih match. Ya, kemarin kalau berhasil dari Liga Serie A kemarin tuh yang dibantai 4-0 sama Milan. Itu kan di Liga Italia Serie A ya. Baru-baru juga sih 3 April ya. 3 April kemarin yang Milan menang 4-0 itu, iya 3 April ya. Kalau dari secara permainan Napoli lebih unggul menurut gua. Dengan pelatih barunya ini siapa nih? Kelihatan banget perbedaannya. Siapa sih ini? Spalletti. Main 4-3-3, yang pemainnya lagi on fire itu ada Kim Min Jae, pemain Korea itu Kim Min Jae, terus depannya tuh Osimhen belum balik. Menariknya sini Osimhen belum, nggak tahu dapat Osimhen ntar apa udah balik atau belum ya di match lawan Milan. Karena kalau ada Osimhen gue bilang Napoli bakal menang 5-5 cuman main di leg. Nggak, kalau Osimhen belum balik ini mungkin match yang bisa dibilang Milan lebih unggul dikit, karena Milan main di kandangnya ya effort, kerja keras, passion, sisi non teknis mungkin selain dari taktik ya. Kalau secara permainan gue bilang AC Milan biasa banget, mungkin sekelas Spurs mainnya gitu-gitu aja, long ball biasa banget lah mainnya lah AC Milan. Cuman kalau dari sisi mental, passion, main di leg pertama nggak ada Osimhen Napoli, pas Napoli nggak diperut Osimhen sih, gue bilang Milan bakal bisa menang di leg pertama menurut gua. Karena Victor Osimhen sangat krusial juga, selain siapa sih si Vica tuh nomor 77. Itu pemain skillful banget. Vica ya ini, Vica Kvaratskhelia ini ya, kalau udah nggak ada Osimhen ya susah juga kan, karena nggak ada killer di depannya. Ya cuman kita lihatnya kalau Osimhen balik ya luar, bisa jadi match yang mungkin Napoli menang tipis, bahkan kalau nggak seri, dan bisa dibalas di leg 2 sama Napoli. Cuma kalau Osimhen belum balik ya kemungkinan Milan sih, passionnya kuat menurut gua itu ya. Oke, jadi match subuh ini yang paling seru ditonton ya jelas sih inilah Manchester City Bayern Munchen nih, salah satu ditunggu. Semoga aja match seru agar besok bisa di review dengan baik dan enak kepada didengar. Oke, jadi sekian dari gue, terima kasih. Sekian dari gue.